Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wa nidhisami halillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita berjumpa kembali insyaallah. Di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep dan teori model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Kemudian bagaimana apa saja macam-macamnya, bagaimana karakteristiknya? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan kali ini. Marilah kita buka pertemuan kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep dan teori model pembelajaran. Nah, apa yang akan kita bahas di konsep dan teori model pembelajaran ini? Pertama adalah apa sih pengertian dari model pembelajaran ini? Kemudian apa saja ciri-cirinya model pembelajaran ini? Kemudian tujuannya untuk apa model pembelajaran ini? Serta ada prinsip dari model pembelajaran. Nah, pertama tentang pengertian model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini itu merupakan sebuah istilah yang cukup populer dalam dunia pendidikan. Bahkan seringkali istilah ini ya, model pembelajaran ini seringkali menjadi senjata yang dianggap jitu dalam mengatasi permasalahan dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk lebih memahami tentang model pembelajaran ini, berikut ini ada beberapa pendapat dari para ahli tentang pengertian dari model pembelajaran. Pertama, menurut Rusman, ya, Rusman menyatakan bahwa model pembelajaran ini merupakan suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Sementara itu kemudian ada menurut Joyce dan Wells, gitu ya. Mereka menyatakan bahwa model pembelajaran itu merupakan sebuah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman di dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, urutan-urutan tertentu. Kemudian sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Itu menurut Joyce dan Wells. Sementara menurut Arendt, menurut Arendt, dalam Trianto ia menyatakan bahwa model pembelajaran itu suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Sementara menurut Nanang di dalam Umam dan Mandasari menyatakan bahwa model pembelajaran ini merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif. Model pembelajaran ini sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta didik dan gaya mengajar guru. Ini ada teaching style yang keduanya ini disingkat menjadi SOLAT atau Style of Learning and Teaching. Ini menurut Nanang di dalam Umam. Ini model pembelajaran ini jadi merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif. Nah, model pembelajaran ini sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta didik atau learning style
dan gaya mengajar guru atau teaching style. Nah, yang keduanya ini disingkat menjadi SOLAT atau Style of Learning and Teaching. Nah, sementara menurut Daryanto dan Raharjo, hal ini menyatakan bahwa model pembelajaran ini adalah sebuah pedoman berupa program atau petunjuk strategis mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu pembelajaran. Nah, ini menurut Daryanto dan Raharjo. Nah, sementara menurut Dahlan di dalam Isjoni ya mengemukakan bahwa model pembelajaran ini dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum. Nah, ini mengatur juga materi pembelajaran, kemudian materi pelajaran dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas. Nah, berdasarkan beberapa pengertian ini dari beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran ini adalah merupakan sebuah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas yang disusun secara sistematis guna mencapai tujuan pembelajaran. Maka oleh karena itu, di dalam model pembelajaran ini ada sintaks. Ada sintaks atau langkah-langkah pembelajaran yang jelas. Yang nantinya ini akan diterapkan dalam pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini memiliki makna yang lebih luas dan lebih kompleks dibandingkan dengan pendekatan. Dibandingkan dengan metode, dibandingkan dengan strategi maupun teknik pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini memiliki ciri khusus yang membedakan model pembelajaran dengan pendekatan. Ada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh model pembelajaran ini, yang kemudian ini membedakan dia dari pendekatan, metode maupun strategi pembelajaran. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri khusus tersebut. Pertama, bahwa model pembelajaran ini disusun oleh para pengembangnya berdasarkan rasional teoritis yang logis. Ini yang pertama. Jadi ciri pertama itu dia disusun oleh para pengembangnya berdasarkan rasional teoritis yang logis. Yang kedua, cirinya adalah bahwa model pembelajaran ini punya landasan pemikiran yang rinci tentang apa dan bagaimana siswa ini belajar agar kemudian tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Jadi punya landasan pemikiran. Dan yang ketiga, model pembelajaran ini menuntun langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru agar model pembelajaran tersebut efektif digunakan. Yang keempat, cirinya adalah bahwa model pembelajaran ini memberikan gambaran mengenai lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran ini dapat dicapai dengan model pembelajaran yang digunakan. Itulah ciri-ciri dari model pembelajaran, ciri-ciri khususnya ya ada 4 tadi. Pertama, disusun oleh pengembangnya berdasarkan teori rasional yang teoritis. Yang kedua, kemudian punya landasan pemikiran yang rinci tentang bagaimana siswa belajar, gitu ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga, bagaimana dia punya langkah-langkah, menuntun langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan guru, gitu ya. Yang keempat, memberikan gambaran mengenai lingkungan belajar yang diperlukan agar pembelajaran dapat dicapai. Nah, ini ciri-ciri khususnya. Yang selanjutnya, apa sih tujuan dari model pembelajaran ini? Nah, penggunaan dari model pembelajaran ini di dalam proses belajar mengajar tentu ia memiliki tujuan yang jelas. Punya tujuan yang jelas seperti yang diuraikan oleh Joyce dan Wells, bahwa tujuan penggunaan model pembelajaran itu sebagai strategi
dalam pembelajaran agar proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan ini dapat membantu siswa mengembangkan dirinya seoptimal mungkin, baik di dalam menyerap informasi, menyampaikan gagasan, mengembangkan keterampilan, nilai, dan kemampuan berpikir, serta membangun keterampilan sosial dan komitmen terhadap perubahan sikap yang baik. Nah, ini apa namanya? Tujuannya. Jadi tujuan penggunaan model pembelajaran ini sebagai sebuah strategi dalam pembelajaran. Agar apa? Agar proses belajar mengajarnya ini yang dilaksanakan itu dapat membantu si siswa mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Baik dalam menyerap informasi, kemudian menyimpan gagasan, mengembangkan keterampilan, nilai dan kemampuan berpikir, serta membangun keterampilan sosial dan komitmen terhadap perubahan sikap yang baik. Ini tujuan dari model pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan itu, untuk mencapai tujuan penggunaan model pembelajaran ini, maka di dalam memilih model pembelajaran itu perlu diperhatikan. Ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan atau di dalam model pembelajaran ini. Contoh satu, prinsipnya adalah semakin kecil upaya yang dilakukan oleh guru dan semakin besar aktivitas belajar siswa. Ini prinsip yang pertama. Bahwa dalam model pembelajaran itu semakin kecil upaya yang dilakukan guru dan semakin besar aktivitas belajar siswa. Maka hal itu semakin baik. Nah, prinsip ini sangat erat berkaitan erat dengan bukti-bukti penelitian bahwa di era modern ini peran guru itu tidak lagi sebagai penyampai informasi semata. Akan tetapi guru ini diharapkan lebih banyak bertindak sebagai seorang fasilitator. Nah, oleh sebab itu pemilihan model pembelajaran ini sebaiknya diupayakan memilih model pembelajaran yang lebih banyak memacu aktivitas siswa dalam belajar atau student center learning. Nah, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, semakin sedikit waktu yang diperlukan oleh guru untuk mengaktifkan siswa belajar, itu juga semakin baik. Artinya apa? Pemilihan model pembelajaran yang lebih banyak memacu aktivitas siswa dalam belajar atau student center learning itu memungkinkan siswa dapat secara mandiri belajar. Memungkinkan siswa dapat secara mandiri belajar sehingga guru ini dapat lebih efisien waktunya untuk memberikan instruksi dan informasi serta lebih banyak mendampingi proses pembelajaran. Nah, yang ketiga prinsipnya adalah sesuai dengan cara belajar siswa yang dilakukan. Jadi prinsip model pembelajaran itu harus sesuai dengan cara belajar siswa yang dilakukan. Nah, apa maksudnya? Sebelum kita memilih model pembelajaran, maka guru itu hendaknya menganalisis karakter siswa. Menganalisis karakter serta bagaimana cara belajar siswa. Nah, dengan demikian maka model pembelajaran yang dipilih itu dapat disesuaikan dengan karakter dan cara belajar siswa sehingga dapat berjalan efektif. Ini prinsip yang ketiga. Dan yang keempat, prinsipnya adalah dalam model pembelajaran ini itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru. Yang keempat. Nah, pemilihan model pembelajaran ini harus memperhatikan kemampuan guru serta fasilitas penunjang yang diperlukan. Maka untuk itu guru ini harus memahami kelemahan dan kelebihannya serta fasilitas penunjang yang dimiliki. Untuk apa? Untuk dapat mengaplikasikan suatu model pembelajaran tertentu. Nah, guru ini tidak disarankan untuk memaksakan dirinya menggunakan satu model pembelajaran tertentu jika dirasa kurang mampu, karena justru akan membuat nanti pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Itu prinsip yang keempat dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru. Kalau guru tidak mampu, maka tidak usah dipilih model pembelajaran itu. Dan yang kelima prinsipnya, tidak ada satupun metode paling sesuai untuk segala tujuan, jenis materi, dan proses belajar yang tidak ada satupun model yang paling sesuai deh.
Nah, ini satu hal yang perlu diperhatikan oleh guru itu ya, tidak ada satupun model pembelajaran yang ajaib yang bisa digunakan dalam segala tujuan atau semua materi atau semua kondisi di sekolah. Oleh sebab itu, penting bagi guru untuk memperhatikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Nah, karakter materi yang akan diajarkan serta proses belajar yang mungkin dilakukan sebelum memilih satu model pembelajaran yang sesuai. Nah, karena model pembelajaran yang tepat digunakan untuk satu kondisi itu belum tentu tepat juga digunakan untuk kondisi yang lain. Nah, oleh karena itu, pertimbangan guru itu sangat diperlukan sebelum memilih satu model pembelajaran yang sesuai untuk proses pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi pertimbangan guru ini sangat diperlukan sebelum memilih mana model pembelajaran yang cocok. Disesuaikan juga dengan materi, dengan tujuan yang ingin dicapai, kemudian dengan jenis apa proses belajar yang ada. Nah, itulah ya. Itu 5 prinsip yang harus ada di dalam model pembelajaran. Nah, di dalam penggunaannya, semua model pembelajaran dapat dikatakan sebagai model pembelajaran yang baik asalkan digunakan dengan memenuhi prinsip yang telah diuraikan tadi. Itu ada 5 prinsipnya tadi. Nah, selanjutnya ada macam-macam model pembelajaran. Apa saja macam-macamnya, gitu ya. Ini model pembelajaran di abad 21. Secara garis besar, ya. Pertama ada model pembelajaran langsung atau direct instruction. Yang kedua ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang ketiga ada model pembelajaran berbasis masalah atau problem solving. Dan yang keempat ada model pembelajaran kontekstual atau contextual learning. Dan yang kelima ada model pembelajaran kuantum atau quantum learning. Nah, apa sih perbedaannya dari kelima model pembelajaran secara garis besar ini ya? Pertama kita bahas model pembelajaran langsung atau direct instruction. Nah, model pembelajaran langsung ini itu merupakan model pembelajaran di mana guru ini memberikan instruksi langsung kepada siswa dalam pembelajaran, baik melalui ceramah ataupun demonstrasi. Nah, model pembelajaran yang langsung ini merupakan salah satu model pembelajaran yang sering digunakan dengan tujuan untuk melatih si siswa agar belajar pengetahuan yang deklaratif apa? Nah, ini model pembelajaran ini atau model pembelajaran langsung ini adalah model pembelajaran yang sering digunakan. Nah, dengan tujuan melatih si siswa agar belajar pengetahuan yang deklaratif dan prosedural, serta dilakukan secara sistematis, perlahan dan berjenjang. Di dalam model pembelajaran langsung ini, pengetahuan prosedural dan deklaratif diharapkan dapat dikuasai oleh si siswa secara utuh dan menyeluruh. Nah, pengetahuan prosedural apa sih? Pengetahuan prosedural itu adalah penguasaan siswa dalam bentuk teori, ya mengerti teori, kemudian dia mengerti konsep, generalisasi, fakta dan prinsip. Sedangkan pengertian yang deklaratif itu merupakan pemahaman siswa dalam mengaplikasikan konsep yang telah dikuasai. Nah, ini kalau dalam pembelajaran langsung ini ya, model model pembelajaran yang langsung atau direct instruction itu ya ada 2 setidaknya dalam belajarnya. Yang pertama, agar belajar pengetahuan yang deklaratif dan prosedural. Prosedural artinya dia menguasai teori, menguasai konsep, generasi, fakta dan prinsip. Sedangkan deklaratifnya itu pemahaman siswa dalam mengaplikasikan konsep yang telah dikuasainya. Nah, adapun langkah-langkah di dalam model pembelajaran langsung ini
Menurut Slavin, gitu ya, yang telah dimodifikasi, ya, ini sintaksnya ada 5. Pertama, langkahnya adalah menyampaikan fokus dan tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana di sini peran guru dalam menyampaikan fokus dan tujuan pembelajaran? Guru itu melakukan apersepsi, nah, menyampaikan tujuan pembelajaran dan gambaran materi yang akan dipelajari serta hal-hal yang harus dilakukan oleh siswa di dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana aktivitas siswanya? Siswa itu mengikuti instruksi yang disampaikan oleh guru dan merespon dengan baik. Nah, ini sintaks yang pertama atau langkah yang pertama. Jadi guru melakukan persepsi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai dan bagaimana gambaran materi yang akan dipelajari. Dan hal yang harus dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sintaksnya adalah atau langkahnya, ini guru. Nah, yang kedua itu mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana peran guru di sintak yang kedua ini? Jadi guru itu menyampaikan materinya atau bahan ajarnya dengan ceramah ataupun menggunakan alat peraga dan sebagainya. Demonstrasi itu peran guru. Dan si siswa, aktivitas siswanya bagaimana? Siswa menyimak dengan seksama penjelasan dari guru, ya. Yang ketiga, sintaksnya adalah langkahnya melakukan bimbingan. Jadi guru memberikan pertanyaan ataupun memberikan kesempatan kepada si siswa untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Nah, aktivitas siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru serta menanyakan hal-hal yang belum dikuasai. Ini sintaks yang keempat. Yang ketiga, maaf. Yang keempat sintaksnya adalah mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Bagaimana peran guru di dalam mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik? Guru ini memberikan soal untuk dikerjakan siswa dan kemudian dibahas bersama-sama. Si siswa ya mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Itu yang keempat. Dan yang kelima, sintaksnya adalah memberikan latihan dan penerapan konsep. Bagaimana peran guru dalam sintaks ini? Guru memberikan tugas pada siswa secara individu untuk mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, bagaimana aktivitas siswa? Ya, siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk mengaplikasikan model pembelajaran langsung ini, guru hendaknya mempelajari kelemahan dan kelebihannya terlebih dahulu. Apa saja kelemahan dan kelebihannya dari model pembelajaran kooperatif ini? Nah, itu kelemahannya yang pertama dari pembelajaran langsung ini. Pembelajaran ini lebih banyak berpusat pada guru, di mana guru itu menyampaikan materi, mendemonstrasikan satu konsep sehingga keaktifan siswa dalam pembelajaran ini cenderung kurang. Yang kedua, hanya cocok diterapkan pada siswa yang memiliki kemampuan bagus di dalam mengolah informasi, memperhatikan, mencatat, dan mendengar. Yang ketiga, kelemahannya adalah karena keterlibatan siswa dalam pembelajaran ini sedikit, sehingga guru itu akan kewalahan dalam menentukan kapasitas siswa dalam mempelajari dan memahami satu konsep. Yang keempat, karena proses pembelajaran langsung berlangsung secara klasikal, gitu ya, dengan pendalaman pemahaman bersifat individu, maka siswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosialnya dengan berdiskusi dan sebagainya. Ini kelemahan yang keempat. Kelemahan yang kelima, bahwa model pembelajaran ini menuntut guru itu untuk punya gaya pengajaran yang variatif. Sehingga siswa tidak bosan mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, yang keenam, kontrol penuh guru pada aktivitas pembelajaran ini menjadi ciri pembelajaran langsung ini. Itu bisa membuat siswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan problem solving, pemecahan masalah atau independensi dan keaktifan siswa. Ini kelemahannya. Nah, di samping kelemahan ini juga ada juga kelebihannya. Apa kelebihannya model pembelajaran langsung ini? Pertama, guru itu dapat mengontrol materi pelajaran agar tersampaikan secara sistematis dan bertahap. Yang kedua, dapat diterapkan dalam pembelajaran klasikal, baik kelas besar maupun kelas kecil.
Yang ketiga, merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan sebuah konsep dan keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi. Yang keempat, kelebihannya adalah dapat digunakan untuk mengatasi penyampaian materi yang padat dengan waktu yang terbatas, sehingga materi dapat tersampaikan secara keseluruhan siswa. Contohnya seperti ini ya, yang kita pelajari sekarang nih, Pak Bapak sampaikan pembelajaran secara langsung. Jadi sampai karena materinya padat, gitu ya, materi yang padat, banyak dengan waktu yang singkat terbatas, hanya 12 kali pertemuan, maka sinilah Bapak menggunakan model pembelajaran secara langsung atau direct instruction. Nah, itu ya. Yang kelima, kelebihan dari model pembelajaran langsung ini, guru itu lebih mudah memberikan penekanan pada poin-poin penting pada materi pelajaran untuk disampaikan kepada siswa. Dan yang keenam, kelebihannya itu guru lebih mudah mengelola kelas dan mengontrol si siswa. Itulah model pembelajaran langsung atau direct instruction. Yang kedua, ada model pembelajaran cooperative learning. Apa sih cooperative learning ini? Nah, Slavin di dalam handbooknya di tahun 2012 ya mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif itu adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja di dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 5 orang dengan struktur kelompok heterogen bermacam-macam gitu ya. Kemampuannya bermacam-macam, latar belakangnya bermacam-macam. Nah, itu struktur kelompok yang heterogen. Nah, maka berdasarkan penelitian ini maka kita bisa pahami dalam pembelajaran bentuk kelompok berkelompok menjadi poin kunci di dalam pembelajaran kooperatif ini. Jadi kooperatif itu ciri besarnya adalah pembelajaran berkelompok. Nah, pengelompokan ini tentunya didasarkan pada tujuan dan syarat pengelompokan yang diharuskan ya. Yaitu kemampuan siswa dalam anggota kelompok harus bersifat heterogen. Dicampur yang pinter ya, yang apa namanya mempunyai kemampuan kognitif cepat dengan yang kemampuan kognitifnya berpikirnya misalkan agak kurang cepat itu. Itu dicampur kelompoknya. Nah, dia agar apa? Agar transfer pengetahuan ini lebih merata dan tidak ada kesenjangan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, ada banyak tipe di dalam pembelajaran kooperatif learning ini ya, atau di dalam pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Nah, ada banyak tipenya. Contohnya apa? Jigsaw atau juga ada student team, achievement division, atau team, game, turnamen atau TGT, atau group investigation gitu ya. Bisa juga dengan numbered head together TGT atau TIC, pair share, TPS dan lain sebagainya. Tentunya semua tipe model pembelajaran kooperatif itu punya ciri yang sama. Yaitu pembelajarannya dilakukan secara membentuk kelompok-kelompok kecil. Secara umumnya ada langkah-langkah atau sintaksnya. Langkah-langkahnya seperti apa sih? Pertama, guru itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi si siswa. Nah, guru melakukan persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta memotivasi siswa. Dan siswa mendengarkan instruksi yang disampaikan oleh guru dan merespon dengan baik. Yang kedua, itu menyajikan informasi. Sintaksnya itu menyajikan informasi. Nah, guru itu menyampaikan materi, bahan ajar dengan ceramah ataupun menggunakan bahan bacaan, alat peraga, dan lain sebagainya. Nah, siswa menyimak dengan seksama penjelasan dari guru. Nah, yang ketiga, sintaksnya adalah mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok. Nah, setelah disampaikan tujuannya apa, gitu ya, pembelajaran ini, kemudian si guru ini membentuk siswa dalam kelompok 3 sampai 5 orang secara heterogen, secara acak ya.
Kemudian siswa mengikuti instruksi guru untuk berkelompok. Yang keempat, sintaksnya adalah membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru itu membimbing siswa dalam kelompok untuk mengerjakan tugas yang telah dirancang sebelumnya. Siswa bekerja sama dalam kelompok mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, yang kelima, ada evaluasi. Sintaksnya itu. Nah, guru mengevaluasi hasil pekerjaan siswa dengan meminta si siswa mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, yang keenam sintaknya adalah memberi penghargaan. Guru menyiapkan cara untuk menghargai upaya atau hasil kerja kelompok itu. Nah, siswa juga turut memberikan apresiasi pada siswa yang telah berhasil menyelesaikan tugas dengan baik dan memberikan semangat kepada kelompok yang belum berhasil. Nah, di model pembelajaran langsung ini, di model pembelajaran cooperative learning ini, itu ya, juga ada kelemahan dan kekurangannya. Kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya apa? Pertama, pengelolaan kelas itu cenderung sulit. Kenapa? Karena siswa akan cenderung ramai dalam kelas karena berkelompok gitu ya. Yang kedua, jika diterapkan pada siswa yang belum mandiri, maka akan menimbulkan kebingungan pada si siswa saat mengerjakan tugas mandiri secara berkelompok. Yang ketiga, itu sering terjadi perdebatan sepele dan pertengkaran akibat perdebatan antara anggota kelompok. Yang keempat, itu butuh waktu yang lama untuk membelajarkan satu konsep. Dan yang kelima, membutuhkan banyak tenaga guru dalam mengelola pembelajaran. Itu kelemahannya. Di samping kelemahannya, ada juga kelebihannya. Kelebihannya apa? Satu, membuat siswa itu lebih aktif karena berkelompok. Diberikan kesempatan lebih banyak untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa bisa mengembangkan keterampilan sosialnya. Bagaimana interaksi sosialnya untuk bekerja sama, berdiskusi, bernegosiasi, menghargai pendapat orang lain, tidak egois, serta lebih toleran. Ya. Yang ketiga, meminimalisir kesenjangan antara siswa ya dengan dibuat belajar berkelompok. Nah, kemampuan yang keempat, kelebihannya kemampuan siswa dalam berkomunikasi akan lebih berkembang karena diberikan kesempatan untuk mempresentasikan serta mempertahankan hasil kerjanya di depan kelas. Yang kelima, siswa yang malu bertanya dengan guru bisa bertanya dengan temannya. Itu kelebihannya dalam kelompok itu. Sehingga pemahaman siswa menjadi lebih merata. Itu model pembelajaran kooperatif. Nah, yang ketiga ada problem solving. Problem solving ini artinya berarti pembelajaran berbasis masalah. Apa sih pengertiannya problem berbasis masalah ini? Model pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini model pembelajaran yang menggunakan masalah di dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk mempelajari cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Nah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Nah, model pembelajaran berbasis masalah ini merupakan salah satu model pembelajaran yang menerapkan pendekatan saintifik. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam materi ada diktat kurikulum 2013 tuh, sesuai Permendikbud nomor 103 tahun 2014, dinyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik terdiri atas 5. Ada 5 pembelajaran saintifik itu. Pertama, mengamati atau observing. Yang kedua, menanya atau questioning. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau mencoba atau experimenting. Yang keempat, menalar atau mengasosiasi atau associating. Dan yang kelima, mengkomunikasikan atau communicating. Yang nantinya dapat dilanjutkan dengan mencipta. Itu pendekatan saintifik. Menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Gitu ya. Ada 5 langkah kegiatan pembelajaran saintifik. Ilmiah, yang ilmiah. Gitu ya. Nah, secara umum ada langkah-langkahnya dalam model pembelajaran basis masalah ini. Atau problem solving ini.
Apa saja? Pertama, orientasi siswa kepada masalah. Ya, guru itu menyajikan permasalahan atau kasus kepada siswa dan memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Nah, si siswa itu mengobservasi ataupun menanyakan kepada guru hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang disajikan oleh guru. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, guru ini membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Nah, siswa merencanakan dan mencari strategi untuk memecahkan permasalahan yang dipilih oleh si siswa itu. Yang ketiga, sintaksnya atau langkahnya adalah membimbing penyelidikan kelompok. Nah, guru itu mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapat penjelasan pemecahan masalah. Sementara si siswa itu menjalankan rencana dan strategi untuk memecahkan masalah, baik melalui observasi, kajian pustaka, maupun lewat eksperimen. Dan yang keempat, sintaksnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, guru ini membantu siswa di dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai dengan laporan, video, model, dan membantu mereka untuk berbagai tugas dengan kelompoknya. Jadi guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, model, dan lain sebagainya. Nah, si siswa menganalisis data dan menarik kesimpulan atau pemecahan masalah yang diselidiki sebelumnya, kemudian menyajikannya sebagai laporan. Itulah sintaks dari problem solving. Oh, yang kelima. Jadi kelima ini menganalisis, ya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka ini ya dalam proses-proses yang mereka gunakan. Si siswa mengikuti arahan guru, dianalisis, dievaluasi untuk bersama-sama membahas hasil penyelidikan dan merefleksinya. Nah, ini model pembelajaran problem solving dan sintaksnya. Nah, ada juga ini punya juga kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya apa? Jika siswa tidak tertarik dengan masalah yang disajikan oleh guru, maka siswa itu akan enggan memecahkan masalah. Kelemahannya yang kedua, membutuhkan manajemen waktu yang ketat. Ini harus bagus manajemen waktu. Yang ketiga, kelemahannya membutuhkan keterampilan yang lebih dari guru untuk menyajikan masalah yang dekat dengan kehidupan si siswa. Guru harus pintar memilih masalah yang akan dipelajari, yang akan dipecahkan. Nah, itu kelemahannya. Yang kedua ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Pertama, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang kedua, membantu siswa mengetahui hubungan antara konsep yang dipelajari dengan masalah real yang biasa dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membantu si siswa itu untuk mengembangkan tanggung jawab melalui penugasan pemecahan masalah secara berkelompok. Yang keempat, kelebihannya, mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui penyelidikan. Nah, selanjutnya ada yang keempat ini ada contextual learning atau model pembelajaran kontekstual. Itu merupakan model pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang diajarkan ke siswa dengan dunia nyata yang dihadapi siswa sehari-hari. Nah, sekali lagi bahwa model pembelajaran kontekstual itu adalah model pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang diajarkan ke siswa dengan dunia nyata yang dihadapi oleh siswa sehari-hari. Model pembelajaran kontekstual ini memfasilitasi siswa
agar dapat menghubungkan antara konsep materi yang dipelajari dengan kehidupan siswa sehari-hari. Nah ini ya, contohnya tentang apa? Rumus Pitagoras itu ya. Nah, rumus Pitagoras itu. Nah, kalau kita sampaikan rumus Pitagoras, A kuadrat sama dengan akar dari misalkannya B kuadrat ditambah C kuadrat. Itu akan ya apa namanya? Siswa akan bete gitu. Tapi kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, contohnya dengan rumus Pitagoras itu, kita lihat itu tinggi tiang listrik. Nah, bisakah kita menghitung? Bisa. Kita menghitung tinggi tiang listrik tanpa kita memanjat. Nah, dengan seperti itu, apa namanya? Misalkan ya, dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, ini dari dalam diri si siswa itu akan timbul motivasi untuk belajar. Itulah pembelajaran model contextual learning, gitu ya. Model pembelajaran kontekstual ini usaha untuk memperkenalkan pada siswa terhadap konteks secara luas. Tadi berhubungan dengan kehidupannya, fenomena nyata, isu sosial, bahkan aplikasi teknologi yang semuanya itu dipahami benar oleh si siswa. Ya. Nah, secara umum sintaks dari model-model atau dari langkah model pembelajaran kontekstual learning itu mau ada berapa nih? Ada 7 sintaksnya. Ya. Apa saja? Pertama modeling. Modeling itu guru menyampaikan kompetensi dan tujuan, bimbingan dan motivasi kepada para siswa. Siswa menyimak dengan seksama penjelasan guru. Yang kedua ada inquiry. Inquiry itu guru memberikan gambaran mengenai materi. Kemudian memberikan lembar-lembar kinerja beserta petunjuknya yang berupa arahan agar peserta didik menemukan fakta-fakta atau konsep materi yang akan dipelajari. Nah, siswa mengikuti arahan guru. Nah, yang ketiga ada questioning. Questioning ini guru mempersilahkan peserta didik untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat mengenai tugas kinerja yang diberikan. Peserta didik menanyakan hal yang belum dipahami. Nah, yang keempat ada learning community. Guru membentuk siswa dalam kelompok untuk mengerjakan tugas kinerja yang diberikan. Nah, siswa mengerjakan tugas dari guru secara berkelompok. Contohnya tadi tuh. Bagaimana rumus Pitagoras digunakan untuk menghitung tinggi tiang listrik misalnya. Kemudian guru ini membentuk siswa dalam kelompok untuk diberikan. Yang kelima, sintaksnya adalah konstruktivisme. Guru meminta siswa untuk berdiskusi dan membuat kesimpulan atas kinerja dan diskusi kelompok yang dilakukan. Nah, itu ya. Yang keenam ada reflection. Reflection ini guru bersama siswa membahas hasil diskusi kelompok yang memberikan penguatan konsep materi yang ditemukan siswa. Yang ketujuh, guru memberikan permasalahan atau soal. Atau ini authentic assessment. Guru memberikan permasalahan atau soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik kemudian menilai hasil pekerjaan mereka. Nah, di sini di authentic assessment ini, dia guru kemudian memberikan soal permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dari konsep yang sudah dipelajari, dari rumus Pitagoras misalnya. Kemudian siswa diminta untuk menghitung tinggi tiang listrik. Nah, siswa kemudian mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Nah, untuk mengaplikasikan model pembelajaran kontekstual ini, nah itu juga ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya apa? Oh, di sini partisipasi siswa itu akan aktif. Yang kedua, dapat berpikir kritis siswanya, kreatif, gitu ya. Nah, dalam mengumpulkan data, memahami dan mengerti suatu isu dan memecahkan masalah. Yang ketiga, siswa itu merasa konsep materi yang dipelajari itu lebih bermakna karena berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari.
Nah, yang keempat, pembelajaran itu lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kelima, kemampuan bekerja sama siswa dalam kelompok itu lebih terasa. Ada kelemahannya juga. Kelemahannya apa? Kelemahannya hanya dapat diterapkan pada siswa yang telah memiliki kemandirian belajar. Yang belum mandiri belajarnya ini sulit. Contextual learning ini. Yang kedua, membutuhkan waktu relatif lama untuk mempelajari suatu konsep. Dan yang ketiga, kelemahannya butuh kreativitas guru untuk menyiapkan tugas pancingan agar siswa itu dapat menemukan sebuah konsep. Itulah belajar contextual learning. Dan yang terakhir ada contextual learning. Ada yang terlewat tuh nih. Nah, ada yang terlewat nih, satu ya. Ada model pembelajaran kuantum atau quantum learning. Yang terakhir nih, model quantum learning mana ya? Nah, yang terakhir, mohon maaf terlewat nih. Ada model quantum learning. Quantum learning ini yang seperti apa? Quantum learning ini model pembelajaran yang mengkondisikan suatu suasana pembelajaran itu menjadi nyaman dan menyenangkan. Dengan tujuannya untuk apa? Menggabungkan rasa percaya diri, keterampilan belajar, dan keterampilan berkomunikasi. Nah, model pembelajaran ini menyeimbangkan antara belajar dan bermain atau rangsangan internal dan eksternal. Prinsip utama di dalam model quantum learning ini adalah pemberian sugesti positif yang diyakini itu dapat mempengaruhi hasil belajar yang positif. Ya, untuk menanamkan model pembelajaran quantum learning itu biasanya digunakan strategi tandur. Ini yang perlu diingat. Strateginya dalam pembelajaran quantum learning itu tandur. Nah, bukan tandur menanam apa? Benih padi. Tandur ini merupakan sebuah singkatan. T-nya itu tumbuhkan, A-nya itu alami, N-nya namai, D-nya demonstrasikan, U-nya ulangi, dan R-nya rayakan. Nah, itu menjadi sintaks di dalam model pembelajaran kuantum, ya, bermain dan belajar. Nah, sintaks ini, sintak tandur ini, yang pertama kita bahas satu-satu. T, T-nya itu tumbuhkan. Guru perannya bagaimana dalam menumbuhkan ini? Sebagai pendahuluan, guru itu menyajikan sesuai yang menarik rasa keingintahuan si siswa. Membuat siswa itu tertarik bersemangat untuk belajar, tumbuhkan motivasi belajarnya. Siswa antusias mengikuti arahan guru. Yang kedua, A. A-nya itu alami. Guru memfasilitasi siswa untuk belajar langsung sealami mungkin. Misalkan dengan meminta siswa itu mempraktekkan observasi langsung ataupun penyampaian materi yang dikemas dengan permainan. Karena judulnya quantum learning ini bermain dan belajar. Dikemas dengan permainan. Yang ketiga, N. N-nya itu adalah namai. Guru memfasilitasi siswa agar materi atau dapat mengidentifikasi materi atau konsep agar si siswa ini bisa mengidentifikasi materi atau konsep yang dipelajari dan memberikan penguatan atas temuan yang dihasilkan siswa. Siswa mengkonstruksi hasil temuannya dan mengidentifikasi konsep materi yang benar sesuai petunjuk guru. Nah, D-nya kemudian TAND, D ya. D-nya itu adalah demonstrasikan. Guru memfasilitasi siswa untuk menyampaikan hasil observasi atau hasil eksperimen, hasil temuannya di depan kelas. Nah, itu ya. Yang kelima, DU, U-nya itu ulangi. Guru mengkonfirmasi pemahaman siswa
Dengan apa? Dengan memberikan soal-soal latihan, kuis, ataupun melalui pertanyaan langsung, gitu ya. Nah, yang ke-6 R-nya itu rayakan. Nah, di akhir pembelajaran, guru memberikan apresiasi pada siswa yang telah mengerjakan tugas dengan baik dan memberikan semangat pada siswa yang belum berhasil. Itu adalah sintaks dari uh, model pembelajaran kuantum atau quantum learning, belajar dan bermain. Belajarnya dikemas dalam permainan, gitu ya. Nah, ada kelebihan dan kelemahannya juga nih dalam quantum learning. Kelebihannya apa? Kelebihannya ini bisa menumbuhkan dan menimbulkan antusiasme siswa. Karena dikemas belajarnya dengan bermain. Yang kedua, suasana pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Kemudian yang ketiga, adanya kebebasan dalam berekspresi. Karena dikemas dalam permainan. Nah, yang keempat, ingatan siswa akan suatu materi menjadi lebih lama. Nah, itu ya. Karena dia menerima materi dengan cara yang menyenangkan. Nah, ada kekurangannya juga. Kurangannya apa? Punya ini harus memerlukan persiapan yang matang. Dan lingkungan yang mendukung. Guru mencari permainan yang cocok untuk materi pembelajaran itu. Yang kedua, kekurangannya ya memerlukan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, manajemen waktu yang sangat diperlukan. Nah, itulah model pembelajaran quantum learning. Mata ini kelewat ya, kelewat satu. Teman-teman bisa untuk bahan bacaan, teman-teman bisa memahami materi ini lebih dalam tentang model-model pembelajaran. Teman-teman bisa baca bukunya Abdul Rahim tentang model pembelajaran langsung berbasis PDF PowerPoint. Yang kedua bisa juga dengan dari bukunya Daryanto, model pembelajaran inovatif. Atau bisa juga bukunya Bobby Porter, Mark Redden and Sarah Singer, gitu ya. Kemudian buku kooperatif learning, efektivitas pembelajaran kelompok. Juga ada The Influence of Problem-Based Learning, model as a learning method. Ini bisa baca buku-buku ini sebagai bahan rujukan memperdalam pemahaman tentang model-model pembelajaran. Atau bukunya Rusman, model-model pembelajaran. Kemudian juga ada buku Sanjaya, strategi pembelajaran berorganisasi standar proses pendidikan. Ada juga bukunya Slavin tentang cooperative learning and achievement, theory and research, gitu ya. Itulah bahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bahasan kita bermanfaat dan setelah kita tahu banyak model-model pembelajaran, maka kita sesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk memilih model pembelajaran yang sesuai. Ya, karena tidak ada model pembelajaran yang bisa diterapkan di semua yang di semua materi dan tujuan pembelajaran. Itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka karakteristik dari materi dan tujuan pembelajaran ini sangat menentukan pemilihan kita terhadap model pembelajaran yang ingin digunakan di dalam kelas. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Baru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.